Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kebingungan netizen ya teman-teman. Pak Jokowi ini pakai ilmu apa sih gitu ya teman-teman? Kok seolah-olah apapun yang dilakukannya itu alam semesta itu mendukung ya teman-teman. Kita perlu belajar nih dari cara-cara Pak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Inilah persis seminggu, hari Senin tanggal 28 Oktober. Salam Sumpah Pemuda, semangat para anak muda Indonesia. Mari kita tingkatkan jiwa patriot kita. Saya sudah mengalami 6 presiden, tetapi saya lahir mulai dari presiden pertama di eranya Soekarno. Berarti 7 presiden saya sudah mengalaminya. Nah, kita bisa hitung mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, ketujuh Pak Jokowi. Nah, kita tahu semua ceritanya bagaimana endingnya berakhir dan terakhir para beliau-beliau menjabat. Mungkin kalau untuk ceritanya Pak Karno sedikit, tidak semua yang tahu, hanya sedikit. Pak Harto mungkin lumayan, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Megawati dan SBY. Ya, saya mengalami itu. Jadi murni, mulai dari Soeharto saya bisa bayangkan dan bisa ceritakan bagaimana berakhirnya semua. Tapi kita bukan mau membahas itu. Kita mau membahas berakhirnya Presiden ke-7 paripurna. Benar-benar ada semacam acara, bukan selebrasi, tetapi benar-benar ada acara pamit, permisi. Dan semua menteri-menterinya dan bahkan masyarakat kebanyakan bukan kepo, tapi gimana ya, Pak Jokowi itu ilmunya apa? Mungkin dia ada rasa lain yang dia pakai sehingga alam pun mendukung. Nah, kalau kita biasanya mengandalkan logika dan hati, pikiran, itu ada sebuah keinginan, maka alam pun bisa menolak. Nah, berarti di sini ada pakai dia, menurut saya ada sixth sense, ada rasa keenam, dia berserah kepada alam, dia pasrah kepada alam tapi berserah kepada Tuhan, sehingga semua terkelola atas dasar aura, entah apa namanya. Saya bukan bingung, bukan confused gitu loh. Jadi ada satu value, ada satu nilai, ada satu hakikat, bahkan mungkin lebih daripada hakikat gitu. Karena saya sudah amati setelah seminggu ini, beberapa kali dia keluar, pernah di satu konser musik, orang nggak tahu kalau tidak disebutkan dari depan, selamat datang Pak Jokowi. Nah, begitu orang sudah tahu ada Pak Jokowi di situ, itu panggung malah terlupakan semua ke Jokowi. Nah, sebenarnya ada yang mau kita ambil pelajaran, bahwa kalau kita berkeinginan berkreasi supaya begini, supaya begitu, tidak jadi begitu. Tapi ketika kita mengalir apa adanya, bukan ada apanya, dia ternyata memang kesederhanaan itulah yang bisa diterima zaman selamanya. Ketika kita sudah merasa naik kelas, naik level, growthly, itu akan ada nanti tertolak gitu loh. Tertolak contohnya kalau kita lihat orang belagu, ya gimana ya, pertama kita mungkin nggak perhatikan, ketika diperhatikan ya nggak peduli, ketika nggak peduli ya nggak suka. Tapi ketika ada orang yang mengalir apa adanya,
dan dia memang ya istilahnya eh, berserah kepada Tuhan tapi pasrah kepada alam apa adanya, tidak dikreasi. Jadi akhirnya ya semua menerima. Nah, ilmu itu nih yang mau kita coba pelajari dari Bapak Jokowi tentang leadership. Ya, dia hanya menempatkan orang the right man in the right place. Ya, mereka sudah beliau sudah buktikan itu 2 periode. Menempatkan orang yang benar di tempat orang benar menjadi tidak benar, ya diganti lagi menjadi orang benar. Jadi banyak orang bilang, oh sering reshuffle. Iya, karena ketika untuk mengetahui karakter seseorang, perangai seseorang, berikan dia apa yang dia inginkan. Nah, Pak Jokowi Pak Jokowi, oh iya ini nih, mulai ketemu ilmunya. Pak Jokowi ketika diberikan apa yang sebenarnya dia tidak pernah menginginkan apa-apa, dia ngalir aja. Sekali lagi, pasrah kepada alam, berserah kepada Tuhan. Tetapi itu pakai apa ya? Aura, rasa keenam. Nah, itu yang harus kita pelajari. Dan beliau sudah pakai, pelihara. Sederhana, jadi alam mendukung, manusia setuju, ya udah. Kalau kata orang mah ya, be able, bukan lagi to be. Kalau to be kan kita kan mau, mau cari, nggak punya sayap pengen terbang, ya, nggak punya kaki yang hebat ingin berlari. Ya. Tapi kalau beliau hidup ada dan ada sampai sekarang dia pakai, nggak dirubah konteksnya. Jadi mudah-mudahan kita belajar sekali lagi untuk Pak Jokowi. Semoga tidak ada aral melintang, Bapak sehat-sehat sesuai dengan harapan saya bahwa Bapak harus siap jadi panutan dan mentor bagi negeri ini. Demikian dari saya, Tamrin Manulang, pendekar sugesti, mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Salam. Ya, menarik tadi ya bagaimana beliau mengatakan satu dari Pak Jokowi itu yang bagus tuh kesederhanaan yang bisa diterima oleh zaman. Mau dimanapun, kapanpun, Pak Jokowi bisa diterima oleh zaman ya teman-teman, karena kesederhanaan. Kalau saya sih lebih melihatnya karena selain kesederhanaan itu lebih ke orisinilnya, apa adanya, yaitu bagian dari kesederhanaan juga, tidak dibuat-buat, tidak gimmick. Ada orang belusukan itu karena kampanye doang. Kalau Pak Jokowi memang gaya kerjanya begitu, waktu dia mau rapat ya dia rapat, waktu mau rapat kabinet, waktu dia selesai dia belusukan. Jadi bukan dibuat-buat. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu nyampe ke hati masyarakat karena tidak ada kebohongan. Tapi kalau itu direka-reka bohong pasti ini pencitraan doang. Kerasa ya teman-teman. Jadi top dah analisanya ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Bapak, lihat foto Bapak. Foto itu akan saya ulang, atau bila perlu saya akan tetap letakkan di deretan di atas papan di situ bersebelahan dengan presiden sekarang, dan saya akan mencetak presiden-presiden terdahulu supaya anak didik saya tahu siapa saja presiden di negara kita dari mulai merdeka hingga sekarang. Selamat purna tugas Bapak. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Salam dari Tebu Ireng. 10 tahun lalu gambarnya tidak belel ya, masih cerah karena sudah 10 tahun yang lalu saya pampang di dinding. Jadi tapi masih bagus. Tanggal 22 Oktober saya menurunkan foto Pak Jokowi, saya ganti dengan foto Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka.
Tapi walaupun sudah saya turunkan, tetap akan saya simpan. Tetap akan saya simpan sebagai kenang-kenangan yang abadi. Doa terbaik untuk Bapak Jokowi di masa purna bakti, semoga tetap bahagia, sehat bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya cuma terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Saya sebagai masyarakat biasa dari Indonesia Timur, saya mengucapkan terima kasih. Bapak memimpin selama 10 tahun kami Indonesia Timur cukup tertinggal jauh. Semenjak Bapak menjabat sebagai Presiden, kami Indonesia Timur cukup mendapatkan pembangunan yang begitu luar biasa, baik dari infrastruktur jalan, baik dari jaringan. Dulu kami di kampung tidak akses jaringan dan kami sangat susah. Nangis ya guys. Kami nggak bisa berkata apa. Seandainya undang-undang mengizinkan untuk Bapak maju kembali, kami dari Indonesia Timur tetap Mendukung ya. Bapak yang layak bisa membangun Indonesia. Hormat ya guys. Guru bangsa. Nah ini sopan banget ya. Cerdas, murid yang cerdas. Tahu etika ya. Menghargai pemimpinnya. Keren nih, keren. Merinding ya guys. Ya itu ya teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Pak Jokowi. Kita bisa terapkan di manapun kita bekerja. Pendekatan-pendekatan beliau, kesederhanaan, lalu cara beliau membina hubungan dengan sesama, ini bisa kita pakai di dunia kerja kita masing-masing. Kita serap ilmu dari Pak Jokowi, kesederhanaannya, pola pikirnya, cara dia marah ya, dia tahu kapan harus marah ya, dia tahu bagaimana menyembunyikan marahnya, tapi nanti disampaikan dengan cara yang elegan, sehingga tidak mempermalukan orang misalnya. Jadi banyak mutiara dalam kehidupan Pak Jokowi yang bisa kita ambil ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.